Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan kami. Pada episode 2 part 1 kali ini akan membahas mengenai memahami lebih lanjut tentang saham. Yuk, investasi. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mari berinvestasi. Uang berguna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi, apakah kita sudah memiliki daftar kebutuhan kita sehari-hari? Kebanyakan dari kita tidak sempat menyisihkan sebagian uang kita untuk berinvestasi. Karena ternyata semua uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dapat kita lihat bahwa tulisan berwarna hitam merupakan uang masuk dan uang berwarna merah bertanda uang keluar. Dengan banyaknya kebutuhan sehari-hari, membuat kita lupa untuk menyisihkan sebagian uang untuk berinvestasi. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa alasan kenapa kita harus berinvestasi. Yang pertama, adanya inflasi yang akan semakin menggerus uang Anda. Nilai uang akan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Apabila pada saat ini dengan uang 50.000 Anda bisa membeli ayam 1 kilo, belum tentu di tahun depan dengan uang 50.000 Anda akan bisa membeli ayam. Mungkin hanya bisa membeli tahu atau tempe. Yang kedua, perbedaan konsumsi dengan investasi. Untuk menghindari terjadinya inflasi, dibutuhkan pengetahuan mengenai investasi dan perbedaannya dengan konsumsi. Lalu, apa perbedaan yang paling mendasar antara barang konsumsi dengan aset investasi? Perbedaan berada pada nilainya, di mana barang konsumsi nilainya cenderung turun dari tahun ke tahun, berbeda dengan aset investasi yang nilainya selalu naik tiap waktu. Yang ketiga, aset akan meningkat tiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Pak Joko membeli mobil mewah seharga 300 juta rupiah. Setelah 5 tahun, Pak Joko ingin menjual mobil tersebut, namun berkurang, yaitu menjadi 150 juta rupiah. Di sisi lain, pada tahun 2019, juga membeli saham CPIN atau PT Karen Pokpen Indonesia Tbk. Dengan modal sebesar 500 juta rupiah dengan harga 100 per lembar. Setelah 5 tahun, saham CPIN yang dibeli Pak Joko bertambah dan berada di kisaran 5.000 per lembar, di mana nilai aset Pak Joko pun bertambah 50 kali lipat atau senilai 25 miliar rupiah. Dan yang keempat, karena itu berinvestasilah. Dengan memprioritaskan tabungan dan investasi, maka peluang Anda mendapatkan pemasukan lebih besar, tujuan keuangan pun akan cepat tercapai. Selanjutnya yaitu, mengapa kita harus berinvestasi saham? Pertama, pasar modal memiliki aset yang nyata. Kedua, berinvestasi di saham adalah sebuah sikap nasionalis. Dan yang ketiga, masyarakat dikelilingi oleh produk perusahaan publik. Pembahasan selanjutnya yaitu pihak-pihak mana saja yang bernaung dalam investasi saham. Pertama, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki peran mengawasi kegiatan jual beli saham, melakukan pengujian terhadap semua pekerja profesional di pasar modal, serta memberikan izin pada perusahaan yang berkegiatan di pasar modal. Kedua, ada Bursa Efek Indonesia atau biasa dikenal dengan Indonesia Stock Exchange atau BEI IDX, merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas jual beli saham pada bursa resmi di Indonesia. Bagi perusahaan yang ingin ke publik di Indonesia harus melalui Bursa Efek Indonesia. Ketiga, ada emiten atau perusahaan terbuka. Emiten merupakan perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek, seperti saham obligasi dan jenis efek lainnya.
Selanjutnya yang keempat ada anggota bursa atau perusahaan sekuritas di mana mereka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kelima, ada bank administrator rekening dana investor atau RDI merupakan tempat menampung uang yang tidak terpakai untuk membeli saham. Keenam, ada lembaga clearing dan penjamin atau KPEI merupakan lembaga yang bertugas mencatat transaksi. Ketujuh, ada lembaga penyelesaian dan penyimpanan bertugas untuk menyelesaikan semua transaksi yang dicatat oleh LKP. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Dan yang terakhir, kedelapan ada Lembaga Proteksi Dana Investor atau SIPF merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perlindungan investor atau lembaga penjamin bagi investor yang kehilangan modal di pasar modal. Dana yang dijaminkan pun sebesar 100 juta per modal atau 50 miliar per kustodian. Materi selanjutnya yaitu, apakah berinvestasi saham itu aman? Pertama, perlindungan atas dana investor. Saat ini, pemerintah telah memberlakukan pemisahan rekening dana investor atau RDI dan rekening sekuritas ini, artinya semua dana dari nasabah berada di rekening masing-masing, bukan di rekening sekuritas. RDI sendiri bertujuan untuk menyimpan dana nasabah yang tidak dibelikan saham. Dengan adanya pemisahan dana ini, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana nasabah oleh pihak sekuritas. 2. Perlindungan atas saham yang dimiliki. Saham tidak ada risiko hilang, rusak, ataupun dicuri. Anda tidak perlu direpotkan dengan menyimpan karena dititipkan dan disimpan oleh PT KSEI. Artinya, saham yang dibeli tidak disimpan di sekuritas. Tiap investor yang membuka rekening efek akan dibuatkan nomor akun KSEI dan mendapatkan kartu akses sebagai bukti kepemilikan akun. Anda pun bisa mengecek saham yang Anda miliki untuk mencegah penyalahgunaan aset nasabah oleh pihak sekuritas. 3. Perlindungan atas lain-lainnya. Dengan hadirnya lembaga baru yang bernama Security Investor Protection atau SIPF, dengan adanya lembaga ini, investor akan mendapatkan ganti rugi bila terjadi fraud yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Perlindungan ini dapat laksana dengan catatan kasusnya diinvestigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh surat dari OJK bahwa klaim layak didapatkan investor. Secara ringkas, lembaga-lembaga yang berkewajiban dalam menjaga keamanan berinvestasi di pasar modal antara lain 1. OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal. 2. BEI atau IDX sebagai lembaga penyelenggara transaksi pasar modal. 3. KPEI sebagai lembaga pencatatan transaksi di pasar modal, di mana memastikan pencatatan transaksi yang kita miliki. Keempat, ada KSEI sebagai lembaga penitipan harta, menyelesaikan transaksi dan mencegah saham yang kita miliki. Dan yang terakhir, kelima, ada SIPF sebagai lembaga penjamin dana, menjamin dana yang hilang pada investor. Baik, sekian pemaparan materi pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.